Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita masuki pertemuan ketiga untuk mata pelajaran DPTM, Dasar Perencanaan Teknik Mesin. Kalau minggu kemarin kita masih membahas tentang klasifikasi material teknik. Nah, sekarang kita akan masuk kepada sifat-sifat bahan teknik. Nah, sebelum kita melanjutkan untuk materi kita pada pertemuan yang ketiga ini, kita mengulang kembali pertemuan yang kemarin tentang klasifikasi material teknik. Jadi material teknik itu kemarin kan kita bicarakan ada tiga, satu logam, yang kedua non logam, yang ketiga komposit. Nah, logam sendiri kemarin juga sudah kita bahas terbagi dua, yaitu logam besi dan logam non besi. Sedangkan bahan-bahan non logam ada keramik, ada gelas atau kaca, ada polimer, kemudian ada elastomer, ada kayu, ada bahan bakar, ada aspal, ada lilin, macam-macam, banyak ya. Nah, terus kalau komposit juga jenisnya macam-macam, karena komposit itu adalah perpaduan dua atau lebih jenis bahan yang berbeda dipadukan menjadi satu, di mana hasil perpaduannya itu disebut namanya komposit, yang sifat-sifatnya berbeda dengan sifat-sifat bahan awal atau bahan dasarnya. Nah, itu pelajaran kita minggu yang lalu. Sekarang di pertemuan yang ketiga ini kita akan membicarakan tentang sifat-sifat bahan teknik. Nah, pada sifat-sifat bahan ini setidaknya ada 4 jenis sifat bahan teknik yang akan kita pelajari. 1. Sifat mekanis. Yang kedua, sifat fisis atau sifat fisikanya. Yang ketiga, sifat kemis atau sifat kimianya. Yang keempat adalah sifat teknik atau sifat teknologinya. Mulai dari sifat yang pertama, yaitu sifat mekanis. Apa sih maksudnya sifat mekanis ini? Maksudnya adalah itu kan ada logam, ada bahan atau ada apa sajalah, tidak harus logam, ya. Nah, sifat mekanisnya itu maksudnya adalah kemampuan bahan tersebut untuk menahan beban, baik bebannya yang sifatnya statis ataupun beban yang sifatnya dinamis. Ya, jadi kita ulang sekali. Ya, sifat mekanis ini adalah kemampuan bahan untuk menahan beban, baik beban statis maupun beban dinamis. Nah, kemampuan bahan itu namanya disebut dengan sifat mekanis. Kemampuan apa saja? Nanti kita bahas berikutnya ya. Nah, yang kedua adalah sifat fisika atau disebut juga dengan sifat fisis. Sifat fisis satu bahan ini adalah bagaimana keadaan bahan tersebut ketika dia mengalami satu peristiwa fisika, misalnya pada kenaikan suhu atau pada penurunan suhu. Ya, sekali lagi, sifat fisis dari satu bahan ini adalah bagaimana keadaan bahan tersebut jika dia mengalami peristiwa fisika, seperti misalnya pengaruh panas atau dingin, serta juga pengaruh listrik. Nah, selanjutnya adalah sifat kemis atau sifat kimia dari bahan. Jadi sifat kimia dari bahan ini adalah bagaimana keadaan atau kemampuan bahan tersebut apabila ada zat kimia yang dikenakan pada bahan tersebut. Ya, misalnya bahan itu disiram asam atau basa atau disiram garam. Nah, apa yang terjadi pada bahan tersebut? Nah, ini maksudnya adalah sifat kemis atau sifat kimia. Nah, yang berikutnya adalah sifat teknologi. Nah, sifat teknologi ini adalah merupakan kemampuan satu bahan dalam proses mengerjakan, ya. Jadi untuk dikerjakan bahan tersebut, kalau logam misalnya
apakah dia bisa dilas apa enggak gitu kan, bisa digergaji apa tidak, bagaimana kalau digerinda, bagaimana kalau dibubut, bisa dibubut apa enggak. Nah ini maksudnya adalah sifat teknologi. Nah kita kembali lagi untuk membahas secara lebih mendalam tentang sifat mekanis dari bahan. Ya, jadi sifat mekanis ini masih terbagi ada 8 ya. Ada 8 sifat mekanis dari bahan. Yang pertama namanya disebut dengan stiffness atau kekakuan. Ya, kekakuan. Jadi sifat kaku ini adalah merupakan ketahanan bahan terhadap deformasi. Jadi, kalau kita ambil misalnya contohnya logam. Jadi logam itu kan ada yang kaku banget gitu kan. Dibengkokin sekuat-kuatnya nggak bengkok, dipelintir sekuat-kuatnya dia nggak terpelintir. Nah ini diketok sekuat-kuatnya dia juga nggak berubah. Nah ini maksudnya dia kaku banget gitu. Nah itu namanya disebut dengan stiffness. Ya, ingat sekali lagi, kekakuan bahan itu disebut namanya stiffness. Nah berikutnya adalah sifat kekuatan. Ya, yang kedua adalah sifat kekuatan atau strength. Nah, kekuatan ini jadi misalnya seberapa kuat bahan atau logam itu, seberapa kuat dia bisa renggang sebelum dia rusak gitu. Dia itu namanya kuat banget gitu kan. Atau dapat juga disebutkan sebagai titik mulur maksimalnya berapa atau tegangan maksimumnya. Semakin tinggi tegangan maksimumnya maka berarti benda itu semakin kuat, semakin strength. Yang ketiga adalah sifat elasti atau elastisitas, sifat elastis. Ini maksudnya adalah bahan itu ketika mendapatkan beban dia berubah, tapi setelah bebannya dihilangkan dia kembali lagi ke posisi awal. Itu namanya elastis. Jadi sifat elastis ini dia berubah ketika dapat beban, tapi setelah bebannya dihilangkan dia kembali ke posisi awal. Itu namanya sifat elastisitas. Yang keempat adalah sifat keuletan, ulet ya, bahannya ulet gitu kan, atau ductility. Nah, bahan yang ulet ini adalah bahan yang kalau ditarik bahan tersebut dia bisa ditarik ya sampai dia mengecil sebelum dia akhirnya putus. Atau bahan yang kalau dia dipuntir terus dia tidak langsung putus, tapi dia memutar saja, tidak langsung putus. Itu namanya bahannya ulet. Yang kelima adalah sifat kegetasan atau brittleness. Jadi bahan-bahan logam ini ada yang getas. Jadi kalau misalnya dibengkokkan dia nggak mau bengkok, dia langsung patah. Nah, itu namanya dia bahannya getas sekali. Tidak bisa menerima beban lengkung, nggak bisa menerima beban puntir. Nah, itu adalah sifat kegetasan. Yang keenam adalah sifat kelunakan. Bahan yang lunak, diapain aja bisa. Digetok, dia penyok. Dibengkokin, dia bengkok. Nah, ini namanya sifat kelunakan bahan. Atau istilahnya disebut dengan malleability. Nah, sifat yang ketujuh adalah toughness atau ketangguhan. Logamnya tangguh. Jadi logam yang tangguh itu adalah logam atau bahan yang bisa menahan beban impact tinggi atau beban kejut, beban yang tiba-tiba, dia tetap aja tangguh, nggak ngaruh gitu. Nah, yang kedelapan yang terakhir adalah sifat kelenturan. Sifat kelenturan ini mirip-mirip dengan elastisitas. Jadi bahan itu ketika dia mendapat beban kejut, dia berubah, tapi setelah bebannya ditiadakan dia kembali lagi ke posisi semula, nggak terjadi apa-apa gitu. Nah, itu namanya sifat kelenturan dari bahan atau resilience. Ya, sifat resilience atau kelenturan. Nah, jadi sifat-sifat mekanis tadi ada 8 ya. Nah, kita kembali lagi kepada sifat fisika. Jadi sifat fisika itu adalah kemampuan bahan terhadap perubahan suhu atau terhadap arus listrik.
Misalnya jika bahan tersebut mengalami kenaikan suhu, terjadi pengoyan. Kalau suhunya dinaikkan terus, lama-lama dia akan mencair. Nah, titik cairnya berapa? Nah, itu termasuk sifat-sifat fisis. Atau seberapa bagus dia bisa menghantarkan panas, itu ya, itu namanya disebut dengan sifat fisis. Sebagai contoh misalnya aluminium itu cepat banget mengantarkan panas dibandingkan dengan logam besi. Nah, sedangkan sifat kimia atau sifat kemis itu adalah kekuatan bahan terhadap larutan kimia, misalnya larutan asam, larutan basa, atau larutan garam atau garam. Logam besi misalnya kesiram atau terkena garam, maka sebentar dia sudah terlihat terjadi oksidasi. Tapi kalau emas kena garam nggak ada masalah, dia tidak akan terpengaruh. Jadi itu namanya disebut dengan sifat-sifat kimia. Dan yang terakhir adalah sifat teknologi, ya, yaitu sifat-sifat yang harus kita ketahui. Apakah bahan itu misalnya bisa dilas apa tidak? Apakah misalnya bahan itu mampu dibubut dengan jenis pahat biasa atau harus dengan pahat yang berbeda, bisakah misalnya digergaji, bisakah dikikir, dan seterusnya. Nah, ini membicarakan tentang sifat-sifat teknologi. Demikian anak-anakku sekalian, pada pertemuan yang ketiga ini kita membahas tentang sifat-sifat dari bahan teknik. Jadi sifat bahan teknik itu kita ulang kembali ada 4, sifat mekanis, sifat fisis, sifat fisika, sifat kimianya, dan sifat teknologinya. Ya, sifat mekanis itu sendiri terbagi ada 8 jenis sifat, ya kan? Yaitu tentang kekakuan, kaku. Yang kedua tentang kekuatan, kuat. 3 tentang elastisitas, elastis. Yang keempat tentang ketangguhan, tangguh. Yang kelima tentang sifat kekenyalan, kenyal atau ulet. Yang keenam tentang sifat kegetasan, getas. 7 tentang sifat lunak, ya, bahan yang lunak. Dan yang terakhir yang ke-8 adalah sifat lentur. Jadi ada 8 jenis sifat mekanis bahan. Nah, selanjutnya untuk lebih jelasnya kalian bisa browsing di Google tentang, kalian cari saja sifat-sifat dari bahan teknik. Nanti kalian di sana akan ketemu penjelasan-penjelasan yang tadi Bapak ceritakan yang bisa lebih detail dan kalian bisa mempelajarinya lebih seksama, lebih leluasa. Dan selanjutnya kalian kerjakan tugas-tugas yang sudah ada di Google Classroom. Demikian pertemuan kita pada pertemuan yang ketiga ini, dan minggu depan kita lanjutkan masih tentang material teknik.